Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ayu Andira. Yang kedua yaitu Dela Yunitasari, Irfan Sihombing, Saskira Windy Noviana, Sinta Liana Ruska, Selviani Putri, dan terakhir Suryan Fetri. Pada hari ini kami akan membahas mengenai obat-obat pada sistem pernafasan. Saya Ayu Andira sebagai presentator pertama. Sebelumnya akan membahas mengenai sistem pernafasan. Sistem pernafasan berperan penting dalam pertukaran oksida dengan karbon dioksida. Nah, secara fungsional, sistem pernafasan terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, alveolus dikelilingi oleh pipa-pipa kapiler, baik alveolus maupun kapiler tersusun oleh satu lapis sel yang memungkinkan terjadi pertukaran antara O2 dengan CO2. Saluran pernafasan dibagi dalam dua golongan utama. Yang pertama, saluran pernafasan atas terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, faring, laring. Nah, yang kedua yaitu saluran pernafasan bawah terdiri dari trakea, bronki, bronchioles, alveoli, dan membran alveoli. Selanjutnya, infeksi saluran pernafasan. Infeksi saluran pernafasan adalah infeksi yang mengenai bagian manapun saluran pernafasan, mulai dari hidung, telinga tengah, faring, laring, dan paru-paru. Selanjutnya yaitu jenis-jenis infeksi saluran pernafasan. Yang pertama, infeksi saluran pernafasan bagian atas yaitu batuk, pilek, faringitis, sinusitis, dan toksilitis. Yang kedua, infeksi saluran pernafasan bawah yaitu asma, bronkitis kronik, emfisema, dan bronkialgia. Selanjutnya masuk kepada kelompok obat saluran pernafasan. Yang pertama yaitu obat antitusif, yang kedua obat ekspektoran dan mukolitik, dan yang ketiga obat anti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Yunitasarika dengan NIM 2001100. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pertama yaitu obat antitusif. Antitusif adalah obat yang menghambat refleks batuk. Batuk sebenarnya merupakan mekanisme perlindungan dan membersihkan saluran pernapasan dari zat-zat yang tidak diinginkan oleh tubuh. Nah, dalam kondisi tertentu, misalnya pada inflamasi atau kanker, terjadi refleks batuk yang berlebihan yang dapat mengganggu. Batuk yang demikian perlu diredakan dan antitusif dapat bermanfaat. Antitusif yang digunakan dalam klinik jumlahnya tidak banyak, yaitu A. Kodein, B. Dextromethorphan, C. Noscapin, yang terakhir yaitu Wapmentol. Yang pertama yaitu kodein. Nah, kodein ini bekerja menurunkan sensitivitas pusat batuk dari rangsangan. Kodein pada dosis rendah 10-20 mg berefek sebagai antitusif, tetapi pada dosis yang lebih besar juga berefek sebagai analgetik. Efek samping obat ini adalah konstipasi, mual, sedasi ringan, dan depresi pernapasan. Obat ini tergolong narkotika. Penggunaan kodein selain sebagai antitusif adalah analgetik dan mengurangi ketergantungan terhadap heroin atau sebagai terapi substitusi. Nah, selanjutnya yaitu dextromethorphan. Obat ini merupakan L-isomer dari opioid atau kodein yang juga aktif sebagai antitusif, namun tidak mempunyai efek analgetik. Obat ini dapat menimbulkan ketergantungan sebagaimana kodein dan efek konstipasinya lebih ringan. Yang terakhir yaitu Wapmentol. Wapmentol dapat menurunkan sensitivitas dari faring dan laring terhadap iritasi, sehingga mengurangi timbulnya refleks batuk. Obat ini biasanya diberikan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Irfan Sihombing dengan NIM 2001114. Saya akan melanjutkan materi dari presentator sebelumnya. Selanjutnya ada antitusif dan dosis lazimnya. Di sini kami mengambil 3 obat. Yang pertama ada kodein, kemudian dextromethorphan, dan yang terakhir Wapmentol. Nah, dosis lazim dalam obat kodein ada 10-20 mg setiap 4-6 jam. Maksimalnya adalah 120 mg. Kemudian dextromethorphan yaitu hampir sama seperti kodein, 10-20 mg setiap 4 jam.
maksimal itu 120 mili. Kemudian uap mentol 10-20 mg setiap 4-6 jam, maksimalnya juga 120 mili. Yang kedua adalah obat ekspektoran dan mukolitik. Ekspektoran dapat meningkatkan sekresi di saluran pernafasan sehingga bermanfaat untuk mengurangi iritasi dan batuknya akan berkurang sendirinya. Ekspektoran juga mengencerkan mukus dalam bronkus sehingga mudah dikeluarkan. Dalam klinik ekspektoran sering ditambahkan dalam obat batuk, walaupun efektivitasnya masih dipertanyakan. Mekanisme kerja dari obat ekspektoran ini adalah merangsang reseptor-reseptor di mukosa lambung yang kemudian meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dari saluran lambung menuju usus dan sebagai refleks memperbanyak sekresi dari kelenjar yang berada di saluran nafas. Obat yang biasanya digunakan sebagai ekspektoran ada 4. Di sini kami mengambil ada 4. Yang pertama ada amonium klorida, potasium citra, guaifenesin, glycerin guaicolat. Mukolitik ini adalah merupakan obat yang bekerja dengan cara mengencerkan sekret saluran pernafasan dengan jalan memecah benang-benang mukoprotein dan mukopolisakarida dari sputum. Agen mukolitik berfungsi dengan cara mengubah viskositas sputum melalui aksi kimia langsung pada ikatan komponen mukoprotein. Agen mukolitik yang terdapat di pasaran yaitu seperti bromheksin, ambroxol, dan asetilsistein. Selanjutnya Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari penjelasan sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai agen mukolitik yang terdapat di pasaran. Yang pertama ada bromoheksin. Mekanisme kerja dari bromoheksin untuk mengencerkan dahak di saluran napas bekerja dengan cara memutuskan ikatan-ikatan yang ada dalam mukopolisakarida, menghasilkan molekul-molekul yang lebih kecil. Saluran pernapasan yang terlalu kering dapat menyebabkan iritasi dan memacu refleks batuk. Lalu ada ambroxol. Sebagai mukolitik, ambroxol bekerja untuk menurunkan viskositas mukus melalui depolimerasi dari rantai polisakarida asam yang didapat dari sekresi bronkial. Ambroxol juga menstimulasi produksi polisakarida netral dari sel granular. Nah, sebagai agen mukokinetik, ambroxol menstimulasi aktivitas silia dan meningkatkan pembersihan mukosiler dengan meningkatkan sekresi. Yang ketiga ada asetilsistein. Asetilsistein adalah contoh obat yang digunakan sebagai mukolitik selain minum air dalam jumlah yang cukup. Asetilsistein bekerja dengan cara memecah glikoprotein yang terdapat pada mukus menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga menjadi lebih encer. Mukus yang encer akan lebih mudah diekspektorasikan pada saat batuk sehingga dapat melancarkan pernapasan. Nah, yang selanjutnya ada obat-obat anti asma. Penyakit asma merupakan proses inflamasi kronik saluran pernapasan yang melibatkan banyak sel dan elemennya. Proses inflamasi kronik ini menyebabkan saluran pernapasan menjadi hiperresponsif sehingga memudahkan terjadinya bronkokonstriksi, edema, dan hipersekresi kelenjar yang menghasilkan pembatasan aliran udara di saluran pernapasan dengan manifestasi klinik yang bersifat periodik berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, batuk-batuk terutama pada malam hari atau dini hari atau subuh. Gejala ini berhubungan dengan luasnya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang golongan obat asma. Obat asma dibagi menjadi 2. Yang pertama ada reliever dan controller. Reliever dibagi menjadi 3, yaitu agonis beta 2 kerja singkat, antikolinergik, dan simpatomimetik. Sedangkan controller dibagi menjadi 7, yaitu kortikosteroid inhalasi, kortikosteroid sistemik, kromolin sodium, hidrokomil natrium, metilsantin, agonis beta 2 kerja lama inhalasi, dan leukotriene modifiers. Baiklah, kita masuk ke golongan yang pertama, yaitu reliever atau obat pereda. Reliever adalah obat yang digunakan untuk meredakan serangan atau gejala asma jika sedang timbul. Bila serangan sudah teratasi, maka obat ini dihentikan pemakaiannya. Contoh dari reliever tadi ada 3. Yang pertama ada agonis beta 2 kerja singkat. Mekanisme kerja dari obat ini adalah relaksasi otot polos saluran napas, meningkatkan bersihan mukosiler, menurunkan permeability pembuluh darah, dan modulasi pelepasan mediator dari sel mas.
Obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu ada salbutamol, terbutalin, feneterol, dan baiklah, selanjutnya masuk ke antikolinergik. Antikolinergik inhalasi bekerja dengan cara memblok efek pengelupasan asetilkolin dari saraf kolinergik pada jalan nafas, yang dapat menimbulkan bronkodilatasi dengan menurunkan tonus kolinergik vagal intrinsik. Selain itu, juga menghambat refleks bronkokonstriksi yang disebabkan oleh iritan. Obat yang termasuk dalam golongan obat ini yaitu ipratropium bromida dan tiotropium bromida. Efek samping yang dapat ditimbulkan berupa rasa kering di mulut dan rasa pahit. Dari golongan reliever yaitu simpatomimetik. Mekanisme kerja dari golongan simpatomimetik ada 3. Yang pertama, bekerja dengan cara menstimulasi reseptor alfa adrenergik yang mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi, dekongestan nasal, dan peningkatan tekanan darah. Kedua, bekerja dengan cara menstimulasi reseptor beta 1 adrenergik sehingga dapat terjadi peningkatan kontraktilitas dan irama jantung. Sedangkan yang ketiga, bekerja dengan cara menstimulasi reseptor beta 2 yang menyebabkan bronkodilatasi, peningkatan clearance mukosiliari, stabilisasi sel emas, dan menstimulasi otot skelet. Obat yang termasuk dalam golongan ini yaitu ada efedrin, epinefrin, albuterol, dan isotarin. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu controller atau obat pengendali asma. Controller ini adalah obat yang digunakan untuk mengatasi masalah dasar asma yaitu inflamasi respiratorik kronik dan efektif digunakan dalam penanganan asma di semua tingkatan. Obat ini diberikan setiap hari untuk mencapai dan mempertahankan keadaan asma terkontrol pada asma persisten dan sering disebut sebagai obat pencegah. Yang termasuk dalam kontrol ini yang pertama yaitu ada kortikosteroid inhalasi. Kortikosteroid inhalasi ini adalah medikasi jangka panjang yang merupakan obat paling efektif untuk mengontrol asma. Berbagai penelitian menunjukkan penggunaan kortikosteroid inhalasi ini menghasilkan perbaikan faal paru, menurunkan hiperresponsif jalan nafas, mengurangi gejala mengi, dan memperbaiki kualitas hidup. Selanjutnya yaitu kortikosteroid sistemik. Obat kortikosteroid sistemik ini diberikan pada serangan asma akut bila pemberian secara inhalasi belum dapat mengontrol serangan asma akut yang terjadi. Pemberian steroid oral selama 5-7 hari biasa digunakan sebagai terapi permulaan pengobatan jangka panjang maupun sebagai terapi pada awal asma yang tidak terkontrol atau ketika terjadi perburukan penyakit. Selanjutnya yaitu kromolin sodium. Kromolin ini merupakan obat antiinflamasi yang bekerja dengan cara menghambat pelepasan mediator histamin dan SRSA atau slow reacting substance anafilaksis leukoptrin dari sel emas. Kromolin bekerja secara lokal pada paru-paru tempat obat diberikan. Selanjutnya itu nedokromil natrium. Nedokromil ini merupakan antiinflamasi untuk pencegahan asma. Obat ini akan menghambat aktivasi secara in vitro dan pembebasan mediator dari berbagai tipe sel yang berhubungan dengan asma termasuk eosinofil, neutrofil, makrofag, sel emas, monosit, dan platelet. Nedokromil ini menghambat perkembangan respon bronkokonstriksi baik awal maupun lanjut terhadap antigen terhinhalasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang masih berhubungan dengan obat pengendali asma. Itu selanjutnya ada metilsantin, yang mana metilsantin ini seperti teofilin dan aminofilin yang merupakan obat bronkodilator yang bekerja dengan cara menghambat enzim fosfodiesterase sehingga mencegah penguraian siklik AMP intrasel meningkat. Hal ini merelaksasi otot polos bronkus dan mencegah pelepasan mediator alergi seperti histamin dan leukotrien dari sel emas. Kemudian ada agonis beta 2 kerja lama inhalasi. Obat yang termasuk dalam golongan ini itu seperti salmeterol dan formoterol, yang mana mempunyai waktu kerja lama yaitu lebih dari 12 jam, seperti lazimnya beta 2 mempunyai efek relaksasi otot polos,
meningkatkan pembersihan mukosilier, menurunkan permeability pembuluh darah, dan memodulasi pelepasan mediator dari sel emas. Selanjutnya ada leukotrien modifiers, yang mana obat-obat yang bereaksi pada jalur leukotrien ada dua golongan, yaitu antagonis reseptor leukotrien dan inhibitor lipoksigenase. Contoh obat golongan pertama itu adalah montelukast, pranulokas, dan zafirlukast. Sedangkan contoh kelompok 2 itu adalah zieluston. Secara klinis, obat-obat ini mengurangi gejala asma, meningkatkan fungsi paru, dan mencegah serangan akut asma, juga bersifat antiinflamasi karena dapat mencegah pengeluaran eosinofil. Selanjutnya kita membahas materi contoh obat agonis beta 2 kerja singkat. Bisa dilihat pada PPT terdapat terbutalin, yang mana bentuk sediaannya itu ada IDT 0,25 mg per semprot. Kemudian ada terbuheler 0,25 mg, 0,5 mg per hirup. Kemudian ada respul atau resolution itu 5 mg per 2 ml. Kemudian ada tablet 2,5 mg. Selanjutnya ada sirup 1,5 mg dan 2,5 mg per mili. Untuk dosisnya itu ada dosis dewasa dan dosis anak secara inhalasi dan oral. Untuk secara inhalasi pada dosis dewasa itu sebesar 0,25 hingga 0,5 mg 3-4 kali per hari. Untuk dosis anak itu 0,25 mg 3-4 kali per hari. Itu untuk umur di atas 12 tahun. Selanjutnya, secara oral untuk dosis dewasanya itu ada 1,5, 2,5 mg 3-4 kali per hari. Untuk dosis anaknya itu ada 0,05 mg per kilogram berat badan 3-4 kali per hari. Keterangannya itu penggunaan obat pelega sesuai kebutuhan bila perlu. Kemudian contoh obat yang kedua itu ada salbutamol. Bentuk sediaannya bisa dilihat IDT 105 mikrogram per semprot, nebules atau solution 2,5 mg per 2 mili, 5 mg per mili. Kemudian ada tablet 2 mg dan 4 mg. Kemudian ada sirup 1 mg, 2 mg per 5 mili. Untuk dosis dewasa dan dosis anak itu secara inhalasi dan oral. Secara inhalasinya dosis dewasanya itu sebesar 200 mikrogram 3-4 kali per hari. Untuk dosis anak itu 100 mikrogram 3-4 kali per hari. Selanjutnya secara oral. Untuk dosis dewasa itu 1 hingga 2 mg 3-4 kali per hari. Untuk dosis anak itu 0,05 mg per kilogram berat badan 3-4 kali per hari. Keterangannya itu untuk mengatasi eksaserbasi. Selanjutnya ada fenoterol. Bentuk sediaannya itu ada IDT 100 hingga 200 mikrogram per semprot. Ada solution 100 mikrogram per mili. Kemudian untuk dosisnya itu secara inhalasi dan solution. Yang mana untuk inhalasi dosis dewasanya itu 200 mikrogram 3-4 kali per hari. Untuk dosis anak itu 100 mikrogram 3-4 kali per hari. Selanjutnya itu solution. Untuk dosis dewasanya itu 10-20 mikrogram 2-4 kali per hari. Untuk dosis anak itu 10 mikrogram 2 kali per hari. Selanjutnya contoh obat dari antikolinergik. Misalnya ipratropium bromid, yang mana bentuk sediaannya itu ada IDT 20 mikrogram per semprot, ada solution 0,25 mg per mili. Untuk dosisnya itu inhalasi untuk dosis dewasa sebesar 40 mikrogram 3-4 kali per hari. Untuk dosis anaknya itu 20 mikrogram 3-4 kali per hari.
Kemudian solution untuk dosis dewasa 0,25 mg setiap 6 jam. Untuk dosis anak itu 0,25 sampai 0,5 mg tiap 6 jam. Keterangannya diberikan kombinasi dengan agonis beta 2 kerja singkat untuk mengatasi serangan kombinasi dengan agonis beta 2 pada pengobatan jangka panjang. Tidak ada manfaat tambahan. Selanjutnya ada contoh obat kortikosteroid sistemik, yaitu metilprednisolon dan prednison. Bentuk sediaannya itu tablet 4 mg, 8 mg, dan 16 mg. Dosisnya untuk dosis dewasa itu short course yang mana 24-40 mg per hari, dosis tunggal atau terbagi selama 3-10 hari. Untuk dosis anak, short course-nya itu 1-2 mg per kilogram berat badan per hari. Maksimum 40 mg per hari selama 3-10 hari. Keterangannya, short course ini efektif untuk mengontrol asma awal sampai tercapai EPE 80% atau gejala mereda 3-10 hari. Selanjutnya ada contoh obat metilsantin, yaitu teofilin dan aminofilin. Nah, teofilin ini bentuk sediaannya tablet 130 dan 150 mg. Aminofilin ini bentuk sediaannya tablet 200 mg. Untuk dosis teofilin untuk dosis dewasa itu 3-5 mg per kilogram berat badan per kali. Untuk dosis anak itu 3-5 mg per kilogram berat badan per kali. Untuk dosis aminofilin untuk dosis dewasanya itu 3-4 kali per hari, dan untuk dosis anak 3-4 kali per hari. Keterangannya, kombinasi teofilin atau aminofilin ini dengan agonis beta 2 kerja singkat, masing-masing dosis minimal, meningkatkan efektivitas dengan efek samping minimal. Baiklah teman-teman, mungkin hanya sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Apabila terdapat salah kata dan kekurangan, kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.